Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sania Malul A'la. Di sini kita akan belajar menggambar data dalam koordinat silindris menggunakan Microsoft Matematik. Sebelumnya, apa sih koordinat silindris itu? Lalu, kegunaannya koordinat silindris itu untuk apa? Kita akan pelajari terlebih dahulu. Koordinat silinder adalah 3 dimensi sistem koordinat yang menentukan titik posisi dengan jarak dari sumbu referensi yang dipilih, arah dari sumbu relatif terhadap arah referensi yang dipilih, dan jarak dari pesawat referensi yang dipilih tegak lurus dengan sumbu. Jarak dari sumbu dapat disebut dengan jarak radial atau radius. Ini dengan simbol seperti ini atau rho ya. Sedangkan sistem koordinat sudut disebut dengan posisi sudut atau azimut dengan simbol seperti ini, P, sudut azimut P. Jari-jari dan azimut bersama-sama disebut koordinat kutub karena keduanya sesuai dengan sistem koordinat kutub 2 dimensi di bidang melalui titik, sejajar dengan bidang referensi. Ini bidang referensi. Lalu rho dan P ini itu akan membentuk sistem koordinat kutub. Sistem koordinat silinder itu sistem koordinat kutub dengan ditambah dengan koordinat ketiganya yaitu ketinggian. Ini atau yang disebut Z. Jadi koordinat silinder itu rho, P-nya atau azimut P, dan tingginya Z, Z. Atau kalau nanti di Microsoft Matematik itu, yang rho ini disebut R, yang P ini atau sudut azimut ini nanti theta. Lalu gunanya untuk apa sih koordinat silindris ini? Koordinat silinder berguna dalam kaitannya dengan objek dan fenomena yang memiliki beberapa simetri rotasi pada sumbu longitudinal, seperti aliran air dalam pipa lurus dengan pelampang yang bulat, distribusi panas dalam silinder logam, medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh arus listrik dalam kawat panjang dan lurus, dan lain sebagainya. Ini rho, P, dan Z. Atau R, theta, dan Z. Kalau di Microsoft Matematik nanti kita kembali lagi ke Microsoft Matematiknya. Kita klik graphing. Yang ini equation and function itu untuk menggambar koordinat satu fungsi bukan data ya. Kalau kita menggunakan data atau beberapa fungsi lah, kita menggunakan data yang data set ini saja. Kita pilih yang 3 dimensi, lalu yang ini kita ganti dengan silindris. Kita bisa menggunakan 2 jenis sudut ya dalam Microsoft Matematik ini. Yang pertama kita klik home, kita bisa memilih radian atau derajat. Seumpama semisal saya hari ini mau menggunakan yang derajat ya. Yang derajat, lalu kita klik yang ini, kotak kecil ini. Nah, di sini kita akan insert dataset. Kita masukkan data R, Z, dan theta-nya. R ini sepersama rho tadi ya. Rho, yang Z itu tingginya, dan theta-nya itu adalah sudut azimutnya. Yang R. Semisal saya ingin masukkan R-nya, ini harus pasangan berurut ya. Semisal R-nya itu saya inginkan -1. Sebentar, ini dataset ini maksudnya adalah
kita menggambar beberapa titik sekaligus dalam satu grafik. Kalau fungsi kan hanya satu fungsi kalau fungsi itu satu titik lah dalam satu grafik itu. Di sini kita akan mencoba untuk menggambar beberapa titik dalam satu grafik. Yang pertama dengan R-nya atau row-nya 1, negatif 1. Z-nya itu 2. Yang θ-nya saya menggunakan, tadi kan saya memilih derajat, jadi saya menggunakan 90, misal. Lalu yang R kedua saya ingin 0. Yang sini itu 3/2 saja. Lalu yang sini sudutnya 45. Kita tambah lagi. Yang R saya ingin negatif 2. Lalu yang Z 1,2 saja. Yang θ 180. Kita klik OK. Nah, sudah. Lalu langkah terakhir kita klik grab. Ini dia. Ini ada beberapa titik kan? Dengan titik sini, titik ini, dan titik ini. Ini menggambarkan ketiga data ini. Atau biasanya kan seperti ini tidak kelihatan, kita bisa menggesernya agar lebih jelas. Nah, seperti ini. Di sini Z-nya. Ini adalah sumbu X-nya. Yang ini adalah Y-nya. Sudah? Mungkin kali ini hanya seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.